crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kelima seri belajar ujian mandiri Undip tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas seperti biasa soal PK dan digabungkan dengan soal PM. Nanti jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Soal pertama, suatu segitiga ABC mempunyai koordinat titik sudut A, x, x min 2, B, x plus 2, x plus 2, dan C, x plus 3, x. Yang ditanya luas segitiga. Perhatikan teman-teman, kalau menjumpai soal seperti ini, ada rumus khususnya. Nah, oh ini merah. Saya ganti dulu menjadi jangan merah, biar matanya. Kalau teman-teman menjumpai soal seperti ini, ada rumus untuk mengerjakannya, yaitu luas segitiga sama dengan setengah. Nah, ini determinan dari matriks XA dikurangi XB, di sini XA dikurangi XC, yang di bawah YA dikurangi YB, YA dikurangi YC. Nah, perhatikan di sini. Tinggal dimasukkan aja setengah. Ini determinan sekaligus nanti hasilnya adalah nilai mutlak. XA itu berapa? X. Oke, dimasukkan ke sini X. Kemudian dikurangi XB. XB itu yang ini ya. X plus 2. X plus 2. Dikasih kurung biar tidak membingungkan. Kemudian XA lagi, berarti X lagi dikurangi dengan XC. Nah, X plus 3. Kemudian YA, yaitu berapa? X min 2. Oke, X min 2 dikurangi dengan YB, ya, X plus 2. Kemudian YA lagi tulis X min 2 dikurangi dengan YC, hanya X saja. Dan di sini setengah. Nah, ini X dikurangi X, habis ya. Ini X, 2X habis. Kemudian X yang di sini juga dikurangi X, habis. X habis semua, berarti X-nya habis. Tinggal ini negatif dikalikan 2. Berarti negatif 2, negatif kali 3, negatif 3. Ini negatif 2 dikurangi 2. Berarti negatif 4. Di sini sisa negatif 2 saja. Nah, teman-teman masih ingat determinan ya? Saya tuliskan lanjut di sini. Luas segitiga sama dengan setengah. Nah, determinannya tetap dimutlak, teman-teman. Nah, ini kan negatif 2. Dikali dengan negatif 2, kemudian dikurangi negatif 4, saya kurung aja negatif 4, dikali dengan negatif 3. Ini juga saya kurung saja biar nggak bingung. Nah, ini sama dengan setengah kali nilai mutlak dari negatif 2 kali negatif 2 itu 4, dikurangi negatif 3, negatif 4 dikali negatif 3, 12. Berarti setengah dikalikan dengan nilai mutlak negatif 8. Karena nilai mutlak selalu bernilai positif, maka di sini bernilai setengah dikali 8. Setengah kali 8 sama dengan 4. Berarti luas segitiga yang dimaksud adalah 4. Oke, jadi teman-teman cuma cukup menghafal rumus yang ini aja. Oke, next. Nah, ini soal yang dilihat rumit, tapi dikerjakan itu gampang sekali. Perhatikan di sini. Nanti cukup menghitung 2 saja ketemu polanya. Jika ada akar di penyebut suatu pecahan, maka dia harus dikalikan dengan sekawan. Contoh pertama ya, ada 1/3 dikurangi akar 8. Maka yang di sini harus dikalikan dengan sekawan. Maksudnya sekawan itu berapa? Sekawan berarti tetap angkanya sama. 3 dengan akar 8. 3 dengan akar 8, kemudian yang tadi tandanya positif negatif, sekarang jadi positif. Begitu juga sebaliknya, jika di sini tandanya positif, harus dikalikan dengan yang negatif. Karena yang di bawah dikali dengan 3 plus akar 8, yang di atas juga dikali dengan 3 plus akar 8. Nah, 1 dikali 3 plus akar 8 ditulis lagi, 3 plus akar 8, kemudian dibagi. Nah, ketika ini yang namanya dikali sekawan, berarti 3 dikali dengan 3, 9. Oke. Negatif dikali dengan positif, hasilnya
negatif. Kemudian akar 8 dikali dengan akar 8. Hasilnya 8 saja. Berarti ini 3 plus akar 8 per 1 sama dengan 3 plus akar 8. Oke, kita ketemu hasilnya 1. Kalau 1 per 3 min akar 8 itu hasilnya 3 plus akar 8. Jadi tinggal dibalik aja jadi pembilang, kemudian yang tandanya negatif jadi positif. Apakah itu akan berlaku ke semuanya? Ya, kalau nggak percaya kita coba lagi 1. Jadi 1 per akar 8 dikurangi akar 7. Oke. Sorry, ini dikali ya, dikali dengan sekawan. Jadi tadi akar 8 ditambah akar 7 sekawannya. Yang di atas juga sama, dikali akar 8 ditambah akar 7. Ini akan sama dengan akar 8 plus akar 7 per akar 8 kali akar 8 tinggal 8, negatif kali positif. Hasilnya negatif, akar 7 dikali akar 7, hasilnya 7. Berarti ini akan menghasilkan akar 8 plus akar 7 per 1. Ini akan menghasilkan akar 8 plus akar 7. Nah, akan sama semuanya. Tinggal letakkan di atas, kemudian yang tandanya diganti dengan positif semuanya. Oleh karena itu, dari bentuk seperti ini bisa tak tulis menjadi, ini saya tulis di sampingnya dulu deh. 3 plus akar 8 dikurangi akar 8 plus akar 7. Nah, berarti ini akar 7 plus akar 6. Ditambah akar 7 plus akar 6. Kemudian ini dikurangi lagi. Dikurangi akar 6 plus akar 5. Kemudian ditambah akar 5 min 2. Plus 2. Oke, ini saling menghilangkan. Jadi 8 sama 8 hilang. Kemudian ini kan negatif. Negatif dikali positif akar 7, hasilnya negatif. Nah, nanti kalau teman-teman bingung saya tuliskan aja di sini. Ini nanti akan jadi sama dengan 3 plus akar 8 dikurangi, ini dikali, berarti negatif akar 8 dikurangi akar 7 plus akar 7 plus akar 6. Nah, ini kan negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif semua, berarti negatif akar 6, negatif akar 5, kemudian plus akar 5 plus 2. Nah, ini akan menghasilkan kan saling menghilangkan. 8 akan hilang dengan 8. Negatif 7 akan hilang dengan plus 7. Positif 6 akan hilang dengan negatif 6. Begitu juga dengan negatif 5. Negatif akar 5 akan hilang dengan plus akar 5. Tinggal 3 plus 2 saja. Yang akan menghasilkan 5. Udah, sesimpel itu jawabannya. Oke, next. Nah, ini suatu bilangan pecahan. Pembilangnya dikalikan 3 dan penyebutnya dibagi 3. Maka nilai bilangan tersebut akan punya nilai titik-titik kali lipat dari nilai awal. Oke, misalkan seperti biasa di video-video sebelumnya, juga ada soal bilangan seperti ini. Jadi kalau ada bilangan yang tidak diketahui angkanya, kita misalkan dengan AB dulu. Jadi ada A per B, gitu kan. Kemudian pembilang itu berarti yang atas. Pembilangnya dikali dengan 3, berarti 3A. Dan penyebutnya dibagi dengan 3. Berarti yang tadinya B menjadi B per 3. Ini akan mempunyai berapa kali lipat gitu kan. Oke. 3A per B per 3. Berarti ini kan sama dengan 3A dibagi dengan B per 3. Yang tadinya pembagian jadi perkalian yuk. Jadinya 3A dikali 3 per B. Nah, 3A dikali 3. Ini kan 3 per 1 sebenarnya. Berarti 3A kali 3, 9A per B. Nah, 9A per B dapat saya tuliskan menjadi 9 kali A per B. Maka nilai bilangan yang baru akan punya nilai 9 kali lipat dari nilai awal. Karena ini kalikan 9. Jadi jawabannya yang E. Cukup mudah, tapi bagi teman-teman yang ingin menambah pengetahuan untuk persiapan UM Undip, dapat mengikuti kelas online yang dapat
teman-teman hubungi nomor WA-nya, ada di sini. Ini khusus PM dan PK ya teman-teman. WA-nya siapa tahu berminat di 08 121 584 7581. Ya teman-teman, hubungi saja WA ini untuk apabila teman-teman berminat mengikuti les intensif persiapan UM Undip khusus PM dan PK. Oke, soal selanjutnya ada fungsi. Nah, jika fx merupakan fungsi dengan rumus fx sama dengan x per x-1, maka nilai fa per fa plus 1 ini gampang sekali teman-teman. Tinggal dimasukkan saja. Kita cari fa dulu ya. Fa itu berapa sih? Berarti kan a per a-1. Kemudian ketika ditanya adalah a plus 1, tinggal diganti aja. X yang ada di sini kita ganti dengan a plus 1. Jadi a plus 1 dibagi dengan a plus 1 min 1. Karena ini kan ada min 1-nya. Oke, jadi ini a plus 1 per 1 kurangi 1 habis, tinggal a saja. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Berarti fa per fa plus 1, saya tulis di sini deh. Fa dibagi dengan fa plus 1 akan menghasilkan a dibagi dengan a min 1 per a plus 1 dibagi dengan a. Nah, ini kalau teman-teman bingung, ini kan sebenarnya satu kesatuan. Ini juga satu kesatuan. Oleh karena itu bisa kita tulis menjadi a per a min 1 dibagi a plus 1 per a. Apakah ini sudah selesai? Belum tentunya. Ini kan masih pembagian, diubah menjadi perkalian. Jadi a per a min 1 dikali dengan a dibagi dengan a plus 1. Yang akan menghasilkan a kuadrat per a min 1 dikali dengan a plus 1. Nah, a min 1 dikali a plus 1. Nah, kita pakai metode pelangi ya, saya sebutnya pelangi. Jadi a sama a dikali a menjadi a kuadrat, a dikali 1 menjadi a, positif a, kemudian negatif 1 kali a, menjadi negatif a, negatif 1 dikali 1, negatif 1. Jadi adalah negatif, ini a sama a saling menghilangkan, ini hasilnya a kuadrat min 1. Berarti yang di bawah menjadi a kuadrat min 1. Nah, ini pilihannya apa sih maksudnya? Nah, perhatikan. Berarti fa per fa plus 1 hasilnya adalah a kuadrat per a kuadrat min 1. Sedangkan fx adalah x per x min 1. Jadi kita akan mencari hubungan antara fx ini dengan fa per fa plus 1. Jadi yang tadinya x min 1, kok bisa jadi a kuadrat per a kuadrat min 1 itu diapakan? Nah, ini kan tinggal dikuadratkan saja. X-nya dikuadratkan, kemudian X-nya juga dikuadratkan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang D. Oh ya, yang D ini ada kesalahan tulis ya. Ini harusnya adalah F A kuadrat. Nah, gitu harusnya seperti itu. Ini salah. Harusnya seperti ini, F A kuadrat. Jawabannya yang D. Oke, teman-teman. Soal selanjutnya, banyak sepeda motor yang menggunakan nomor polisi dengan susunan angka 5, 6, 7, dan 8. Dan terdiri dari 4 angka berulang. Tanpa berulang. Ada 4 angka. Ini menggunakan aturan pengisian tempat namanya. Pengisian tempat. Jadi kita harus menyediakan tempat berupa 4 angka dulu. Misalkan 4 kotak di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kotak tanpa berulang. Nah, kemungkinan di angka pertama itu kan masih ada kemungkinan kalau enggak 5 ya 6, kalau enggak 6 7, kalau enggak 7 8. Berarti masih utuh semuanya, ada 4 angka. Nah, ketika semakin menurun, kemungkinannya semakin sedikit. Misalkan 5 sudah digunakan di sini. Berarti ini kemungkinannya ada 6, kalau enggak 7, kalau enggak 8. Ada 3 kemungkinan. Berarti ini tulis 3. Ini tulis 2, ini tulis 1. Kemungkinannya selalu terus mengecil.
Ini tinggal dikalikan saja caranya. Berarti 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1 masih 24. Ini dikali ya. Dikali. 24 plat nomor. Nah, 24. Jawabannya yang D. Ini ingat, tanpa berulangan. Jadi harus beda-beda setiap angkanya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di video seri kelima kali ini. Oh ya, sekali lagi jika teman-teman masih bingung, silahkan dituliskan di kolom komentar, atau perlu bimbingan intensif PK dan PM, bisa hubungi nomor WA di 08 atau 08 121 584 7581. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.